Dalam seri ke-287 ini didukung oleh para pemain Lanti sebagai Puya, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Sunar sebagai Petani, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, Suherman sebagai Ki Buyut Kalacika, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Tunggadewi tiba di desa Wirong. Wirong adalah nama sejenis pohon. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi memutuskan untuk hidup dalam penyamaran. Mereka pun merubah nama. Putri Tunggadewi mengambil nama yang baru, Nawa Malini. Nawa Malini artinya irama syair. Sedangkan Putri Raja Dewi berganti nama menjadi Mayura, yang artinya burung merak. Pranayam baru saja kembali mencari pakaian orang-orang desa untuk junjungannya. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi segera mengenakan pakaian yang sesuai, sementara pakaian putri-putri keraton terpaksa ditanggalkan. Waduh Tuan Putri, hamba hampir saja tidak mengenali Tuan Putri berdua. Itu akan lebih bagus, Bu ya. Yunda, aku belum biasa mengenakan pakaian seperti ini. Nanti, lama-lama kau akan biasa juga, Dinda. Setiap orang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, Dinda. Nah, Paman Pranayam. Iya, Tuan Putri. Mulai sekarang, kau tidak boleh memanggilku dengan sebutan Tuan Putri. Kau cukup memanggilku dengan nama yang baru, Nawa Malini. Demikian pula dengan adikku ini, panggil saja Mayura. Selanjutnya, kita harus benar-benar hidup dalam suasana penyamaran. Kami berdua ingin benar-benar menjadi rakyat jelata. Kami ingin melebur hidup bersama mereka, di tengah-tengah mereka, agar supaya kami tahu apa keinginan mereka. Lalu bagaimana dengan hamba, Tuan Putri? Sama saja, Buya. Kau juga harus meninggalkan sopan santunmu kepada kami. Sekarang, kami bukan lagi putri kerajaan Majapahit. Dan jangan lagi sebut kami Tuan Putri. Benar, Buya. Kau harus merahasiakan siapa diri kami yang sesungguhnya. Janganlah sampai rahasia ini menjadi bocor, sehingga kami terpaksa menghadapi kesulitan yang tidak kami inginkan. Iya, Tuan Putri. Hamba akan menuruti segala perintah Tuan Putri Tunggadewi. Kukira kita harus mengarang sebuah cerita. Begini saja. Dalam hidup penyamaran ini selanjutnya, kami akan menganggap Paman Pranayam sebagai benar-benar paman. Jadi kami akan memanggil Paman Pranayam tetap dengan sebutan Paman. Dan kau, Puya, mulai sekarang kau harus berpura-pura menjadi putri Paman Pranayam. Wah, kok begitu, Tuan Putri? Jangan khawatir, Puya. Ini tidak bersungguh-sungguh. Kau hanya berpura-pura saja menjadi anak Paman Pranayam. Jadi, kau harus memanggil dengan sebutan ayah kepada Paman Pranayam. Bagaimana? Kau sanggup melakukannya, bukan? Baiklah, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba akan mencobanya. Mudah-mudahan saja hamba tidak pernah salah menyebut. Bukankah begitu, Ayah? Bagus, Bu ya. Sepertinya kau cukup pantas menjadi putri Paman Pranayam. Ya, saya kira cukup. Bagaimana, Paman? Kita lanjutkan lagi perjalanan? Silahkan, Tuan Putri. Mengapa Ayah masih menyebut Tuan Putri? Sebut saja namanya yang baru. Jangan pakai Tuan Putri. Aku masih merasa kikuk, Buya. Maklum, sudah bertahun-tahun lamanya aku biasa memanggil Tuan Putri. Baiklah, karena kita memang sedang menyamar, maka kita harus menyesuaikan diri dengan baik. Jadi, kita bisa berangkat sekarang? Tunggu sebentar, Nawa Malini. Kukira kita tidak perlu membawa kuda. Maksudmu, kita akan meneruskan perjalanan dengan kaki, Paman? Benar, Mayura. Lebih baik kita meneruskan perjalanan dengan kaki. Dengan jalan kaki, kita bisa menjadi lebih bebas. Kita bisa memilih jalan pintas, dan orang-orang pasti tidak akan mencurigai kita. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, bekal Pranayam dan Puya, akhirnya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki.
Mereka singgah sebentar di desa Manggista untuk menjual kuda dan menukarnya dengan pakaian-pakaian orang desa. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke arah barat. Kadangkala mereka berhenti di bawah pohon sebentar untuk istirahat, kemudian berjalan lagi sampai akhirnya mereka tiba di desa Kalih Asem. Mereka menghampiri seorang petani yang sedang bekerja di ladang. Maaf, Pak. Boleh kami menanyakan sesuatu? Ada apa? Hah? Kalian mau bertanya apa? Desa apa ini namanya, Pak? Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Kami berasal dari jauh, Pak. Rumah tinggal kami di sana, di atas lereng Gunung Penanggungan. Kami sedang mencari sanak saudara kami yang belum lama pergi meninggalkan desa, Pak. Kami tidak tahu dia pergi kemana. Wah, aneh sekali. Tapi baiklah, kalau kalian ingin tahu, sekarang ini kalian berada di desa Kalih Asem. Lihat Buya, indah sekali bukit itu. Ya, bukit itu namanya Bukit Pinduhur. Semua desa yang berserakan di sekitar Bukit Pinduhur termasuk wilayah Mucukunda. Mucukunda? Siapakah kepala desa Mucukunda, Pak? Pimpinan wilayah Mucukunda bukan kepala desa, melainkan seorang akuwu. Namanya Akuwu Lungayan. Wilayah kekuasaan Akuwu Lungayan luas sekali, mencakup tidak kurang dari 20 desa yang berserakan di sekitar lereng Bukit Pinduhur ini, termasuk desa Kalih Asem ini. Awas Buya, ada kereta lewat. Pembicaraan mereka dengan petani setengah tua itu terpotong karena mendadak dari ujung jalan muncul sebuah kereta yang dikawal 10 orang penunggang kuda. Tunggadewi menggamit lengan adiknya, membawanya ke pinggir, sementara Pranayam dan Puya berdiri berjajar di belakang mereka. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Tuan, saya sedang menggarap ladang. Kau harus bekerja dengan baik, supaya hasil yang kau peroleh juga baik. Dan kalian ini siapa? Maaf, Tuan. Kami berempat bukanlah warga desa Kalih Asem, Tuan. Kami datang kemari untuk mengunjungi sanak keluarga kami. Kami berasal dari jauh, Tuan. Rumah tinggal kami di lereng Gunung Penanggungan. Siapa mereka itu? Nama saya Nawa Malini, Tuan. Saya Mayura, Tuan. Dan nama saya Puya, Tuan. Apakah mereka bertiga ini anak gadismu? Puya memang anak gadis saya, Tuan. Tapi mereka ini bukan. Mereka keponakan saya. Cantik juga keponakanmu itu. Mereka hanyalah gadis-gadis desa, Tuan. Tapi kuperhatikan sepertinya mereka tidak mempunyai potongan gadis desa. Kulitnya halus sekali. Wajahnya juga halus. Tapi mereka gadis-gadis desa biasa kok, Tuan. Mereka memang tidak biasa bekerja berat, Tuan. Maklumlah orang tua mereka cukup kaya. Kaya? Seberapa besar kekayaannya? Kalau orang tuanya kaya, dia tidak akan berjalan kaki. Laki-laki tua itu menyipitkan matanya, menatap ke arah Putri Tunggadewi dengan nakal. Lalu dia pun tersenyum nakal. Selanjutnya laki-laki setengah tua yang bertubuh gemuk pendek itu memberikan isyarat. Kusir kereta menyentakkan tali kuda. Sombong sekali orang itu. Awas, jangan berkata-kata sembarangan. Dia itulah Sang Akuwu Lungayan. Dialah yang berkuasa di daerah ini. Oh, itu yang bernama Akuwu Lungayan? Iya, benar. Di samping berkuasa, dia juga seorang Akuwu yang kaya raya. Pokoknya dia seperti raja kecil di Mucukunda ini. Kekayaannya berlimpah ruah dan setiap tahun bertambah banyak kekayaannya. Dari mana dia memperoleh kekayaannya itu, Pak? Dari mana ya? Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu bagaimana cara Akuwu Lungayan mengumpulkan harta kekayaannya. Tapi sudahlah, tidak baik membicarakan kekayaan orang. Baiklah, Pak.
Terima kasih atas penjelasan Bapak. Sekarang kami mohon diri. Kami akan meneruskan perjalanan. Putri Tunggadewi meneruskan perjalanannya. Mereka terus berjalan menyusuri tepian sungai. Akhirnya mereka tiba di desa Pedanten pada saat malam telah turun. Desa Pedanten bersebelahan dengan desa Kalih Asem. Pedanten adalah nama sejenis tanaman bunga yang banyak tumbuh di tepian sungai. Dan sungai itu pun juga dinamakan Sungai Pedanten. Paman, kita harus mencari tempat bermalam. Benar, Tuan. Maaf, saya masih sering kali lupa. Jangan sampai lupa, Ayah. Mereka berdua sekarang ini sudah menjadi keponakanmu. Kau tidak perlu bersopan santun di depan mereka. Seperti ketika masih di istana Majapahit. Iya. Kita harus segera mencari tempat untuk bermalam, Nawa Malini. Oh, lihat Paman. Ada orang-orang membawa obor. Sepertinya sedang terjadi sesuatu, Mayura. Sepertinya mereka sedang mengarak seseorang, Ayah. Coba, mari kita lihat. Tapi hati-hati. Kita tidak perlu mendekat. Kita intip saja mereka dari tempat tersembunyi. Dewi kembali melangkah diikuti Raja Dewi, Pranayam dan Puya. Mereka segera mencari tempat yang aman untuk mengintai. Dari jarak yang cukup jauh, mereka dapat melihat seorang laki-laki tua diikat di bawah sebuah pohon rindang. Sementara itu, 10 orang laki-laki berbadan tegap mengerumuninya. Salah seorang di antara mereka membawa sebuah cambuk. Lihat, Paman. Barangkali mereka menangkap seorang pencuri. Kasihan laki-laki itu, Ayah. Mau diapakan dia? Mereka menyiksa laki-laki tua itu, Paman. Lihatlah, mereka mencambukinya. Awas Mayura. Tundukkan wajahmu. Jangan sampai mereka melihat kita di sini. Mampus kau! Sudah. Kukira sudah cukup. Dengar Ki Buyut, dengar. Sekarang kau tidak ada apa-apanya lagi. Kau hanya seorang laki-laki tua yang sudah berdiri di tepi liang kubur. Tapi sayang sekali, sikapmu masih sombong, seolah-olah kau ini masih menjadi pendekar tangguh. Yang sombong itu siapa? Aku apa kalian? Sudah. Tutup mulutmu itu, atau cambukku ini akan bicara lagi, Dengar Ki Buyut Kalacika. Kalau kau masih juga keras kepala, tidak mau menuruti keinginan majikan kami, masih mau mengukuhi sawahmu itu, tahu sendiri akibatnya. Ini adalah peringatan yang terakhir kali. Ayo. Siapa orang-orang itu, Paman? Entahlah. Tapi sepertinya mereka sudah biasa berlaku kasar. Paman, kasihan orang tua itu. Lihatlah, nampaknya dia luka-luka karena cambukan itu. Kejam sekali. Orang kok dicambuk seperti sapi. Ayolah, coba kita lihat dia. Barangkali kita bisa memberikan pertolongan padanya. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam dan Puya keluar dari balik rimbunan semak belukar. Mereka melangkah menghampiri orang tua yang masih diikat di bawah pohon. Orang tua itu yang disebut-sebut sebagai Ki Buyut Kalacika diam saja ketika mereka menghampirinya. Maaf, Pak. Apa yang telah terjadi? Hal seperti ini sudah sering kali terjadi. Tidak perlu heran lagi. Siapa orang-orang itu tadi, Pak? Mereka bukan orang. Mereka hanyalah anjing-anjing peliharaan Aku Wulungayan. Jadi, mereka begundal-begundal Aku Wulungayan? Siapa kalian ini? Kami berasal dari desa yang jauh, Pak. Kebetulan saja kami singgah di desa Pedanten ini. Kalau Bapak tidak keberatan, kami ingin menolong Bapak. Ayo, Paman, tolong lepaskan ikatannya. Ayo, Puya, jangan diam saja. Tolonglah Bapak ini. Baik, Nawa Malini. Biar aku yang melepaskan tali ikatannya. Aduh, kasihan. Orang tua kok dianiaya seperti ini. Puya dan Pranayam segera melepaskan tali ikatan yang melilit tubuh laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu nampak gemetaran. Punggungnya sedikit sobek karena ujung cambuk yang menggeletar berulang kali. Nampaknya Bapak terluka cukup parah. Benar, Ayah. Lihat saja. Punggungnya sampai biru-biru begini. Tenanglah kalian. Aku tidak apa-apa.
Aku sudah biasa mengalami rasa sakit. Kalian tidak usah repot-repot. Tenang saja. Coba kalian pergi ke sana. Biarkan aku duduk di sini sebentar. Coba, jangan di situ. Ya, ke sebelah sana, ke sebelah sana. Ya, begitu. Laki-laki tua itu kemudian duduk bersila dengan tenang. Kedua belah matanya terpejam, bibirnya mengatup dengan rapat. Tiba-tiba tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Keringatnya mengalir membasahi wajahnya yang keriput. Sementara itu, Tunggadewi, Raja Dewi, Pranayam dan Puya melihat dari jarak yang agak jauh. Sebentar kemudian, laki-laki tua itu sudah membuka matanya kembali, lalu berdiri. Dan aneh sekali, sepertinya dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Dia nampak lebih segar sekarang. Sudahlah, aku sudah selesai. Tadi punggungku rasanya panas sekali. Sekarang sudah tidak lagi. Ayo, kemari. Apa yang kalian lakukan di situ? Kemarilah. Mari kita berkenalan. Nah, begitu. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Kalian sudah menolongku. Namaku Ki Buyut Kalacika. Kalian siapa? Nama saya Nawa Malini, Pak. Dan ini paman saya, Paman Pranayam. Sedangkan ini adik saya, namanya Mayura. Nama saya Puya, Pak. Saya anaknya ini. Bapak ini. Oh, aku senang berkenalan dengan kalian. Nampaknya kalian orang baik-baik. Sekarang ini jarang sekali aku bertemu dengan orang baik-baik. Sepertinya dunia sudah berubah. Dunia sudah hampir penuh berisi orang-orang yang berhati busuk, serakah dan tengik. Nampaknya Ki Buyut seringkali dikecewakan orang. Bahkan anak saya sendiri sudah berkali-kali mengecewakan saya. Setelah menjadi tua begini, saya memang seringkali kecewa. Rasanya perjuangan saya dulu ketika saya masih muda dulu hampir tidak ada artinya sama sekali. Oh ya, kalian ini sebenarnya mau kemana? Kami sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, Ki Buyut. Desa kami dilanda bencana alam. Kami kehilangan rumah tinggal dan sebagian sanak saudara kami menjadi korban bencana alam itu. Sekarang kami terpaksa pergi meninggalkan desa kami. Kami sendiri tidak tahu mau pergi kemana. Ya. Kasihan juga nasib kalian. Kalau begitu, ayo. Kalian harus singgah di rumahku. Ya, rumahku memang tidak terlalu besar. Tapi rasa-rasanya aku mempunyai tempat untuk menampung kalian berempat. Ayo, jangan menolak ya. Kalian sudah menolongku. Sekarang ganti aku yang menolong kalian. Ayo, Nawa. Siapa namamu tadi? Nawa Malini, Ki Buyut. Iya. Ayo, Nawa Malini, Mayura, dan kau juga. Ayo, singgah di rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Paling tidak, kalian bisa menginap barang beberapa malam di rumahku. Tawaranku ini tulus. Bukan hanya sekedar basa-basi. Ayo, itu. Di sana itu rumahku. Di balik rumpun bambu itu. Jadi desa ini namanya Pedanten? Iya, benar. Desa ini namanya Pedanten. Di sebelah timur desa ini mengalir sebuah sungai yang airnya sangat bening. Sungai itu namanya juga Sungai Pedanten. Bukankah ada sejenis tanaman bunga yang bernama pedanten, Ki Buyut? Ya, memang ada.
bunga seperti itu banyak tumbuh di desa ini. Kalau besok kalian berjalan-jalan menyusuri tepian sungai, kalian akan banyak melihat bunga-bunga pedanten mekar berkembang. Paman, aku belum pernah melihat bunga seperti itu. Maaf, Ki Buyut. Ki Buyut masih belum menjelaskan mengapa orang-orang itu tadi sampai menyiksa Ki Buyut. Itu memang sudah pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka itu bekundal-bekundal Akuwu Lungayan. Jumlah mereka cukup banyak. Mungkin lebih dari 40 orang. Ya, setiap hari mereka berkuda berkeliling desa, mondar-mandir ke sana kemari untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang tidak adil. Apa maksud Ki Buyut? Maksudku begini, Nawamalini. Akuwu Lungayan itu seperti raja kecil saja. Pokoknya hampir seluruh desa yang menutupi kaki Bukit Pindulur menjadi wilayah kekuasaannya. Sawahnya luas sekali, sampai puluhan ribu krosa. Ternaknya juga luar biasa banyaknya. Pokoknya kepala wilayah Muncukunda itu kaya raya bukan main. Tapi ya itulah, kekayaannya itu diperoleh dari memeras keringat rakyat kecil. Dia seringkali memaksa warga desa menjual sawahnya, seperti yang terjadi baru saja tadi. Mereka memaksaku menjual sawah. Mana mungkin. Sawah itu harta peninggalan leluhur saya. Saya tidak akan menjualnya sejengkal pun kepada orang lain. Karena saya masih tetap mempertahankan sawah saya. Nah, begundal-begundal itu tadi marah. Tapi biar saja marah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan melepaskan lahan penghidupan saya sebagai petani kecil. Pimpinan wilayah seperti Akuwu Lungayan itu tidak pantas menjadi panutan. Rakyatnya pasti akan menderita karena keserakahannya. Ya, sekarang ini warga desa Pedanten, Kalih Asem, Sungiri, dan yang lain-lain sudah cukup menderita. Kepala desanya sendiri ikut menambah penderitaan rakyatnya. Dulu saya juga kepala desa di sini, di desa Pedanten ini. Ya, tapi jabatan saya itu lalu dicopot. Ya, mungkin Akuwu Lungayan tidak senang melihat sikap saya yang tidak bisa diatur. Sekarang Ki Buyut sudah menjadi warga biasa, begitu? Ya, begitulah. Sekarang saya sudah menjadi warga biasa, petani biasa. Saya bukan kepala desa lagi seperti dulu. Jabatan saya sudah dicopot, sudah diberikan kepada orang lain. Tapi biar sajalah. Saya sudah cukup tua, mau apa lagi? Kalau dulu ya lain. Lain bagaimana, Ki Buyut? Waduh, Mayura. Ceritanya cukup panjang, Mayura. Barangkali kalian akan bosan mendengarnya. Mungkin ada baiknya kami mendengarkan cerita Ki Buyut. Siapa tahu Ki Buyut mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup berharga. Apa kalian masih belum mengantuk? Kalau kalian merasa lelah dan mengantuk, silakan tidur. Kau bisa tidur bersama adikmu Nawamalini. Dan kau juga, Mayura. Kau bisa tidur di ruangan belakang. Aku sudah menyiapkan semuanya kok. Nanti saja, Ki Buyut. Kami ingin mendengarkan kisah Ki Buyut Kalacika sewaktu masih muda dulu. Baiklah kalau begitu. Tapi, ayo, ini airnya diminum dulu. Dan itu, umbi rebus itu dimakan dulu. Ayo, Mayura, Tuan Pranayam, ayo, Buya, ayo. Terima kasih, Terima kasih, Ki Buyut. Ki Buyut dulu seorang pendekar ya? Oh, iya. Aku ini bekas seorang pendekar. Aku mempunyai anak buah cukup banyak. Lebih dari 50 orang. Tapi sekarang kumpulanku sudah bubar. Anak buahku sudah pergi entah kemana. Apa saja pekerjaan Ki Buyut sebagai pendekar?
Pekerjaanku hanya satu, Buya. Merampok. Merampok? Jadi Ki Buyut dulu seorang perampok ya? Tunggu dulu. Kalian pasti tidak senang mendengar aku bekas perampok, bukan? Tapi tunggu dulu. Aku memang pernah menjadi gembong perampok terkenal. Dan sebagai gembong perampok, dulu aku terkenal dengan sebutan pendekar jana pria. Kalian tahu artinya kan jana pria? Jana pria artinya dicintai orang-orang kecil. Nah, di sini letak perbedaannya. Sekalipun aku menjadi gembong perampok, tapi aku dicintai rakyat kecil. Bagaimana bisa begitu, Ki Buyut? Biasanya, perampok itu pekerjaannya mengganggu ketentraman desa. Dia selalu datang untuk membuat keonaran dan kerusuhan. Ya, biasanya memang begitu. Tapi aku tidak. Aku lain. Mengapa lain, Ki Buyut? Begini, Mayora. Aku merampok bukan untuk membuat perutku kenyang sendiri sampai meletus. Juga bukan untuk membuat anak buahku kaya raya bagaikan raja-raja kecil. Bukan itu tujuanku. Aku mendirikan perkumpulan rampok justru untuk menolong rakyat kecil. Kawulo alit yang hidup terjepit. Nah, lain kan? Katakanlah aku menjadi gembong perampok budiman. Sudahlah. Kalian pasti kurang tertarik mendengar cerita seperti ini. Tidak, Ki Buyut. Justru kami merasa sangat tertarik dan terkesan. Memang aneh sekali kedengarannya. Seorang gembong perampok yang dicintai rakyat kecil karena mempunyai tujuan yang luhur. Baru pertama kali ini aku mendengarnya. Lalu, siapa saja yang menjadi korban-korban perampokan itu, Ki Buyut? Ya, kami memang memilih korban. Kami tidak sembarangan merampok. Kami hanya merampok kepala-kepala desa yang kaya raya, yang kikir dan tamak, yang loba dan serakah. Kami datang berkuda pada malam hari dengan senjata terhunus. Kami bertarung dengan bekundal-bekundal kepala desa itu. Kami buat mereka lari tunggang langgang. Dan akhirnya kami rampas harta benda kepala desa itu. Kemudian kami bagi-bagikan kepada rakyat yang hidupnya melarat serta menderita. Menakjubkan sekali. Tapi, apakah Ki Buyut tidak pernah mendapat kesulitan selama menjadi pimpinan perampok budiman? Ya, kesulitan itu selalu ada, Nawamalini. Tapi kami tidak pernah gentar menghadapi kesulitan seperti apapun. Sebab apa? Sebab rakyat kecil ada di belakang kami. Ya, soalnya kami berjuang untuk kepentingan mereka kok. Hasil rampokan itu tidak kami makan sendiri. Bahkan kami hanya mengambilnya sedikit saja. Ya, untuk sekedar hidup. Nah, begitulah kisah seorang perampok budiman yang terkenal dengan sebutan jana pria. Sekarang kalian bisa melihat sendiri seperti apa orangnya. Sekarang orangnya sudah jompo, sudah tua renta, sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Dan sudah selesai kisah saya ini. Mengapa Ki Buyut sekarang tidak merampok lagi? Bukankah masih banyak warga desa yang hidupnya terlantar? Apakah Ki Buyut sudah tidak merasa iba lagi pada mereka? Bukan begitu, Buya. Bagiku sekarang ini zaman malang melintang sudah berlalu. Lagi pula, apa yang bisa saya lakukan sendirian? Anak buahku sudah bubar semua. Bahkan 2 di antara mereka
yang dulu pernah menjadi orang kepercayaan saya, sekarang justru menjadi gedibal Aku Wulungayan. Dua orang itu nampaknya tidak tahan uji. Mereka lebih senang menjilat ketiak Aku Wulungayan. Mereka tidak pantas lagi menjadi anak buah perampok budiman. Maka demikianlah Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam dan Puya tinggal di rumah Ki Buyut Kalacika, bekas kepala desa Pedanten. Nampaknya Ki Buyut Kalacika sendiri tidak keberatan rumahnya bertambah penghuni. Bahkan dia merasa gembira karena memperoleh teman-teman yang dianggap cocok. Pagi harinya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi setelah membersihkan tubuhnya di pancuran air, pergi berjalan-jalan. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak di belakang rumah Ki Buyut Kalacika. Lihat Yunda. Indah sekali desa Pedanten ini. Udaranya pun cukup sejuk. Kau lupa, Raja Dewi. Mengapa kau masih memanggilku dengan sebutan Yunda? Tidak apa-apa Yunda. Kita kan hanya berdua saja. Kecuali kalau di depan orang lain, barulah kita bermain sandiwara. Sekarang kan tidak ada siapa-siapa, Yunda. Tapi kita harus selalu waspada, Dinda. Rahasia penyamaran ini harus kita pertahankan sampai suatu saat nanti. Pada saat kita sudah tidak lagi menjadi dua orang pelarian. Yunda, rasanya nyaman sekali hidup di luar istana. Iya. Kita bisa bebas menghirup udara segar. Kita bisa melihat orang-orang. Kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Lihat Yunda. Alangkah indahnya lereng Bukit Pinduhur. Alangkah cerahnya pagi ini. Aku merasa sangat bahagia, Yunda. Aku merasa sangat terkesan melihat pemandangan alam seindah ini. Aku lebih terkesan melihat pribadi Ki Buyut Kalacika, Dinda. Yunda, bagiku orang tua itu nampak sedikit aneh. Dia orang tua yang banyak pengalaman. Kukira dia mampu bersikap bijaksana di hari tuanya, Dinda. Hei, Yunda Tunggadewi, lihat. Benar, ada sebuah sungai mengalir di sana. Ayo kita pergi ke sana, Yunda. Sepertinya airnya bening sekali. Yunda Tunggadewi, apa yang Yunda pikirkan? Aku sedang memikirkan keadaan negeri kita ini, Dinda Raja Dewi. Ada apa dengan negeri kita, Yunda? Semua orang tahu negeri kita subur makmur, gemah ripah loh Cinawi. Negeri Majapahit ini kaya raya, Dinda. Hasil buminya melimpah ruah sepanjang tahun. Tapi sayang sekali, sekarang aku menyaksikan sendiri dengan rasa setengah tidak percaya. Dinda. Iya, Yunda. Selama ini kita tinggal di lingkungan istana. Kita hidup serba mewah, tidak kekurangan apapun juga. Tapi sebenarnya, sekali para kaula yang hidupnya terlantar. Ya, menurut cerita Ki Buyut Kalacika, masih banyak para kaula yang hidup menderita di bawah tekanan-tekanan penguasa setempat. Aku Wulungayan itulah contohnya. Mungkin masih banyak penguasa-penguasa lain yang sikapnya seperti aku Wulungayan. Mereka hanya mencari kesenangan sendiri, mengenyangkan perut sendiri, menumpuk harta benda sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat banyak. Tapi bagaimana caranya bisa merubah keadaan seperti ini, Yunda? Orang-orang seperti aku Wulungayan itu pasti akan mempertahankan apa saja yang sudah dianggap menjadi haknya, Yunda. Mana mungkin mereka mau merubah cara hidupnya? Mana mungkin mereka mau membagi harta kekayaannya kepada orang-orang miskin, Yunda? Mungkin karena sikap dan watak pimpinan daerahnya masing-masing. Kukira pejabat-pejabat kerajaan, penggawa-penggawa kerajaan, orang-orang berpangkat, apalagi Kanda Prabu Jayanegara sendiri, mereka semua yang tinggal di lingkungan Istana Majapahit tak akan pernah melihat seperti apa yang kita lihat sekarang ini, Dinda. Tentu saja, Yunda. Mereka hanya mempunyai dua buah mata.
bagaimana mereka bisa melihat kehidupan rakyat jelata, Yunda? Sementara mereka terus-menerus tinggal di lingkungan istana. Tapi, Dinda, sebuah peribahasa mengatakan, seorang pimpinan harus mempunyai 1000 mata. 1000 mata yang awas, sehingga dia mampu melihat segi-segi kehidupan masyarakat yang jauh dan tersembunyi. Seorang pimpinan juga harus memiliki 1000 telinga, sehingga dia mampu mendengar keluh kesah para kawulanya yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Kalau kita tidak pernah mengunjungi tempat ini, kita pun tidak akan pernah tahu kehidupan rakyat jelata, Yunda. Sungguh kasihan nasib mereka. Seharusnya Kanda Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya memikirkan nasib mereka, dan bukan hanya ketakutan kekuasaannya direbut orang. Karena itu, Dinda Raja Dewi, aku sangat terkesan mendengar penuturan Ki Buyut Kalacika semalam. Kupikir petualangan Ki Buyut Kalacika semasa mudanya perlu dihidupkan kembali. Apa maksudmu, Yunda? Kukira petualangan Ki Buyut Kalacika, pendekar jana pria yang berjuang untuk membela rakyat miskin, perlu dibangkitkan kembali. Maksud Yunda, Yunda ingin menjadi perampok budiman? Iya. Aku ingin membicarakan masalah ini dengan Paman Pranayam dan Ki Buyut Kalacika. Kalau mereka setuju, aku ingin menjadi perampok budiman. Perampok yang seluruh perjuangannya ditujukan untuk membantu rakyat jelata yang hidupnya sengsara. Sengsara karena penindasan kepala desa, para aku, para wedana, semua pamong praja yang tidak bertanggung jawab. Pimpinan-pimpinan wilayah itu perlu diberi pelajaran yang berharga. Kekayaan bumi Majapahit bukan hanya menjadi milik mereka, Dinda. Bukan hanya mereka yang berhak memilikinya, menikmatinya. Putri Tunggadewi kembali melangkah diikuti Putri Raja Dewi. Sekarang mereka mulai menyusuri tepian Sungai Pedanten. Matahari bersinar dengan hangat. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi melangkah dengan penuh semangat. Oh, lihat Yunda, airnya bening sekali. Bening dan juga dingin. Air ini pasti datang dari daerah pegunungan yang tinggi. Alangkah nyamannya kalau kita membersihkan tubuh di sungai ini. Ayo Yunda, ayo kita turun. Yunda Tunggadewi, apa itu? Bunga putih, Dinda. Indah sekali bentuknya, seperti sebuah mahkota kecil. Ya, mungkin bunga itulah yang bernama Pedanten, seperti yang dikatakan Ki Buyut Kalacika, Yunda. Benar, Dinda. Bunga ini namanya bunga pendanten. Lihatlah, bentuknya indah dan warnanya putih berseri-seri. Baunya juga sangat harum. Hati-hati, Yunda. Jangan-jangan getahnya mengandung racun. Bunga seindah ini tidak akan membahayakan manusia, Dinda Raja Dewi. Tangan Putri Tunggadewi yang lembut membawa bunga pedanten, dan dengan manis jari-jarinya menyelipkan bunga itu di sanggulnya. Putri Tunggadewi tersenyum memandang adiknya. Bagaimana, Dinda? Yunda nampak cantik sekali. Sanggul rambutmu nampak lebih manis dengan bunga itu. Wah, Yunda seperti Dewi Tara yang sedang bermain-main di Taman Sari Swargaloka. Ayo, Dinda. Ayo kita naik ke sana. Aku ingin melihat-lihat pemandangan dari kaki Bukit Pinduhur. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi menyeberangi Sungai Pedanten. Mereka melompat dengan hati-hati di atas batu-batuan sungai. Dan sebentar kemudian, mereka sudah naik ke seberang sungai. Dinda, aku takut Paman Pranayam mencari kita. Kita sudah terlalu lama meninggalkan rumah Ki Buyut. Yunda, aku masih belum puas menikmati semua ini. Aku benar-benar terkesan melihat pemandangan alam di desa Pedanten. Lihatlah Yunda, ada burung-burung terbang melintasi pohon. Ada Bukit Pinduhur yang menjulang tinggi ke angkasa. Ada Sungai Pedanten yang jernih airnya. Semuanya menyenangkan, Yunda.
Kupikir enak juga menjadi pelarian. Kita bisa hidup bebas di luar istana Majapahit. Kita bisa melihat apa saja yang tidak pernah kita lihat selama tinggal di Puri Istana Kaputren. Tapi kau harus ingat, Dinda, kita tidak akan selamanya hidup seperti ini. Suatu saat nanti, kita harus kembali ke istana. Dan selama kita masih tinggal di luar istana, kita harus dapat menyerap segala pelajaran yang berharga. Oh, Yunda! Putri Raja Dewi mencekal lengan Yundanya, karena tiba-tiba muncul sosok tubuh seorang pemuda dari balik rimbunan semak belukar. Pemuda berbadan tegap itu tersenyum kepada mereka. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan menghampiri Putri Tunggadewi yang berdiri merapat ke tubuh adiknya. Kalian tidak usah takut. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Siapa kau? Sudah lama aku mengikuti kalian berjalan-jalan di tepi sungai Pedaten ini. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud buruk pada kalian. Kau sudah mengintip perjalanan kami. Karena itu, kami pantas mencurigaimu. Kalian berdua pasti kakak beradik. Iya, namaku Nawa Malini. Dan adikku ini namanya Mayura. Oh, adikmu itu tampaknya manja sekali. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Pergilah, jangan ganggu kami. Kami sedang menikmati pemandangan pagi yang cerah ini. Iya, pagi ini memang cerah sekali. Dan pagi ini menjadi lebih cerah karena ada dua orang gadis cantik sedang berjalan-jalan menyusuri tepian sungai. Apa sebenarnya maksudmu mengikuti kami? Oh, aku tidak bermaksud apa-apa. Kau menyuntingkan bunga pedanten di sanggul rambutmu. Kau suka bunga itu? Iya, aku suka bunga ini. Warnanya putih lembut dan baunya sangat harum. Sungai ini namanya juga Sungai Pedanten. Dan kalau kau berjalan ke arah timur sana, kau akan menemui sebuah bukit kecil. Bukit itu namanya juga Bukit Pedanten. Kau tidak usah banyak bicara. Kami tidak memerlukan keteranganmu. Gadis manis. Iya, siapa tadi namamu itu? Oh iya, Mayura. Mayura artinya burung merak. Burung itu terkenal sombong. Jika sedang berjalan, dia selalu mengangkat kepalanya, seolah-olah dia merasa paling cantik di muka bumi ini. Tapi iya, sayang sekali. Sayang sekali kalau Mayura harus menjadi seorang gadis yang sombong. Sebenarnya kalau dia bersikap ramah, dia akan menjadi jauh lebih cantik. Pergilah, jangan ganggu kami. Kami tidak membutuhkan kehadiran siapa-siapa. Laki-laki berbadan tegap itu kembali tersenyum. Tiba-tiba tangannya bergerak meraih sekuntum bunga pedanten yang tumbuh di tepi sungai, kemudian menariknya perlahan-lahan. Dia maju selangkah lagi. Tangannya mengulurkan bunga pedanten ke arah Putri Raja Dewi. Nah, pakailah. Selipkan bunga ini di sanggul rambutmu, supaya wajahmu menjadi sedikit berseri-seri. Supaya kau bisa menjadi lebih ramah. Aku bisa mencari bunga itu sendiri. Ayo, ambillah bunga ini. Kau tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo, ambillah. Dan selipkan bunga ini di sanggul rambutmu, supaya kau menjadi lebih cantik seperti kakakmu itu. Ambil saja, Mayura. Mungkin memang dia tidak bermaksud apa-apa. Putri Raja Dewi masih berdiri merapat ke tubuh kakaknya. Matanya menatap laki-laki itu dengan pancaran rasa tidak suka. Laki-laki itu masih tersenyum. Tangannya masih terangkat mengulurkan bunga pedanten ke arah Putri Raja Dewi. Akhirnya Putri Raja Dewi meraih bunga itu. Tapi pancaran wajahnya masih menunjukkan rasa kesal dan tidak senang. Tiba-tiba Putri Raja Dewi mencampakkan bunga itu ke permukaan sungai. Oh, mengapa kau campakkan bunga pemberianku itu? Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa mencari bunga-bunga yang lebih indah dan lebih bagus. Jangan begitu, Mayura. Maafkan adikku ini. Kasihan sekali nasibnya. Aku bersusah payah memetiknya, dan tiba-tiba kau mencampakkannya.
Benar-benar sombong. Sudahlah, maafkanlah adikku ini. Ayo Mayura, sebaiknya kita segera pulang. Tidak. Kau sudah menghinaku. Dan aku akan membalas penghinaan ini. Lepaskan! Kurang ajar kau. Lepaskan aku. Laki-laki biadab. Lepaskan dia. Lepaskan adikku. Lepaskan. Lepaskan adikku. Dia sudah menghinaku. Dia tak akan kulepaskan. Dia seorang gadis yang sombong. Dia congkak, tinggi hati. Aku harus membalas penghinaan ini. Ayo. Mau apa kau sekarang? Mau apa? Awas kau. Lepaskan. Kurang ajar sekali. Laki-laki busuk. Lepaskan aku. Ayo. Kau pikir aku takut? Kurang ajar. Kau sudah berani menjamah tubuhku. Tenagamu besar juga, anak manis. Tapi tidak apa. Aku justru lebih senang berhadapan dengan seorang gadis seperti kau ini. Awas, jangan kurang ajar. Sekali lagi kau berani menjamah adikku, aku tidak akan tinggal diam. Kalau kau mau membela adikmu yang sombong itu, silakan. Kalian berdua akan kuringkus sekarang juga. Laki-laki itu langsung menyergap Putri Tunggadewi, tapi sebenarnya dia mengincar Putri Raja Dewi yang telah dianggap penghinanya. Pertarungan berlangsung dengan seru. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi yang sedikit banyak mempunyai bekal ilmu kanuragan dari bekal Gajah Mada berusaha mempertahankan diri dari serangan yang datang bertubi-tubi. Karena merasa mendapat perlawanan sengit, laki-laki tegap itu menyerang lebih garang. Kali ini dia tidak main-main. Beberapa kali pukulannya hampir saja menembus ulu hati Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi sendiri merasa kerepotan karena harus bertarung sambil melindungi adiknya. Pada saat itulah, dari jauh muncul dua orang laki-laki berlari-lari kecil. Mereka adalah Pranayam dan Ki Buyut Kalacika. Berhenti! Jangan ribut! Jangan berkelahi! Ada apa, Nawa Malini? Mayura, apa yang telah terjadi? Paman, orang itu mau mengganggu kami. Dia bermaksud tidak senonoh kepadaku. Siapa dia? Entahlah, Paman. Kami belum mengenalnya. Bahkan dia belum menyebutkan siapa namanya. Tapi kukira orang itu senang berbuat kasar. Tenanglah kalian. Tenang saja, Nawa Malini. Dan kau Mayura, kemari. Biar aku yang akan menyelesaikan urusan ini. Ki Buyut Kalacika nampak sangat gusar. Wajahnya menjadi merah. Dia memandang tajam ke arah laki-laki yang masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba laki-laki itu menundukkan wajahnya. Sepertinya dia takut menghadapi Ki Buyut Kalacika. Ki Buyut Kalacika perlahan-lahan menghampiri. Apa yang kau lakukan pada mereka? Apa? Benar kau mau berbuat tidak senonoh? Bocah gemblong. Ampun, Ayah. Saya tidak bermaksud buruk, Ayah. Kalau apa? Iya. Bocah edan. Bocah tidak tahu aturan. Tidak tahu adat. Pulang. Sungguh, Ayah. Saya tidak bermaksud buruk. Gadis itu telah menghina saya. Dia telah mencampakkan bunga putih pemberian saya, Ayah. Pulang, kataku. Kau tidak perlu membela diri. Aku sudah tahu watakmu. Kelakuanmu sudah kubaca. Pastilah kau yang membuat gara-gara. Ayo cepat, pulang. Tinggalkan tempat ini. Atau mukamu itu akan kubuat kosong, Ayo. Baik, Ayah. Kalau memang saya dianggap bersalah, saya minta maaf. Laki-laki itu membalikkan punggungnya, kemudian melangkah pergi.
Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon yang banyak tumbuh di tepian sungai Pedanten. Ki Buyut Kalacika nampak mulai tenang kembali. Maafkan Tuan Pranayam. Maaf Nawamalini, Mayura. Bocah itu memang seringkali ugal-ugalan. Dia seringkali membuatku repot. Siapa dia, Ki Buyut? Dia anak saya sendiri. Namanya Kalaba. Dia memang begitu. Saya tahu persis. Pasti dialah yang membuat gara-gara. Dia itu jarang sekali tidur di rumahnya. Pekerjaannya keluyuran ke sana kemari. Saya sendiri tidak mengerti mengapa wataknya menjadi seperti itu. Apakah saya salah mendidik anak? Maafkan kami, Ki Buyut. Kami tidak tahu bahwa dia itu anak Ki Buyut. Oh, tidak, Nawamalini. Kalian tidak bersalah. Apakah dia telah menyakiti kalian? Ki Buyut, dia bermaksud tidak senonoh kepadaku. Untung kakak Nawamalini segera turun tangan. Ya, akhirnya kami terpaksa bertarung. Kalian tenang-tenang saja. Dia tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Kalau sampai dia berani, biar aku yang akan menghadapinya. Tapi percayalah, dia tidak akan berani mengulangi perbuatannya lagi. Jadi Ki Buyut tinggal berdua bersama Kalaba di rumah itu? Iya, tapi dia jarang sekali tidur di rumahnya sendiri. Saya tidak tahu apa maunya bocah itu. Sudahlah, ayo kita kembali. Untung kami segera datang. Waduh. Enak sekali masakan anak gadismu, Tuan Pranayam. Buya memang pintar memasak, Ki Buyut. Iya, Ki Buyut. Masakannya jauh lebih enak dibanding dengan masakan kami. Jangan begitu, Mayura. Sepertinya masakanku biasa-biasa saja. Saya tidak melihat Kalaba, Ki Buyut. Biarkan saja, Tuan Pranayam. Kalau lapar nanti dia akan makan sendiri. Dia memang begitu kok. Susah diatur. Padahal saya selalu memberinya nasihat-nasihat yang baik. Saya berusaha mendidiknya dengan baik. Tapi kok hasilnya seperti itu ya? Ya, dia masih terlalu muda, Ki Buyut. Suatu saat nanti, semakin bertambah usia, dia pasti akan semakin mengerti. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Malam itu, Ki Buyut Kalacika makan dengan lahap. Demikian pula Pranayam, Tunggadewi dan Raja Dewi. Selesai makan, mereka lalu duduk di serambi depan sambil berbincang-bincang. Sekali lagi Putri Tunggadewi menanyakan soal pendekar jana pria kepada Ki Buyut Kalacika. Nawamalini? Iya, Ki Buyut. Untuk apa kau bertanya soal itu? Saya terkesan mendengar kisah penuturan pengalaman Ki Buyut di masa muda dulu. Khususnya tentang petualangan Ki Buyut sebagai perampok budiman. Sekarang perampok budiman itu sudah menjadi loyo. Lihat saja. Perampok budiman itu sudah berdiri di tepi liang kuburnya. Sudahlah. Anggap saja pengalamanku itu bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Anggap saja sebuah dongeng. Maaf, Ki Buyut. Kita tidak bisa menganggap kisah nyata seperti sebuah dongeng. Bagaimanapun juga, pengalaman Ki Buyut itu benar-benar telah terjadi dan bukan hanya cerita karangan saja. Ya, tapi sekarang mau apa? Apa ada orang yang mau mengikuti jejakku? Mana mungkin, Nawamalini? Mana mungkin ada seorang pendekar menjadi perampok budiman di zaman sekarang ini? Kalau ada seorang pendekar tangguh,
dan kemudian menjadi perampok. Ya, pastilah dia benar-benar perampok. Artinya, hasil rampokannya ya dikantongi sendiri, dinikmatinya sendiri. Ki Buyut, kakak Nawa Malini ingin meneruskan petualanganmu itu. Apa katamu? Iya, kakak Nawa Malini ingin menjadi perampok budiman katanya. Kau tidak usah bercita-cita terlalu tinggi. Petualanganku itu memang enak didengarkan sebagai sebuah cerita, tapi sulit untuk dijalankan. Apalagi untuk seorang wanita. Petualanganku dulu merupakan pengalaman hidup yang keras dan kejam. Setiap malam kami berkuda meninggalkan rumah, menggedor pintu-pintu orang kaya, kemudian bertarung menyabung nyawa. Kami pulang membawa hasil rampokan, sambil menenteng pedang berlumuran darah. Sudahlah. Lebih baik kalian hidup biasa-biasa saja. Tak ada enaknya menjadi perampok budiman. Malah banyak susahnya. Hei, mau apa kau kemari? Ampun ayah. Saya menyesal sekali. Kau selalu menyesali perbuatanmu yang bodoh. Tapi setelah itu, kau mengulanginya lagi. Jangan-jangan kau memang sengaja membuat orang tuamu ini susah ya? Ampun ayah. Saya benar-benar menyesal. Saya ingin minta maaf pada Mayura dan Nawa Malini. Saya telah berlaku kasar pada mereka. Kau memang orang kasar. Tidak tahu adat. Tidak tahu sopan santun. Kau pemuda lontang-lantung yang tidak mempunyai masa depan. Sudah. Sana pergi. Kau tidak patut duduk-duduk bersama kami. Maaf, Ki Buyut. Sepertinya Kalaba benar-benar menyesali perbuatannya. Kami senang mendengar pengakuannya itu. Kalau memang dia jujur, mengapa kami tidak memaafkan kesalahannya? Sudahlah. Dia hanya menyesal di mulut saja. Nanti dia akan mengulanginya lagi. Kita harus memberikan kepercayaan kepadanya, Ki Buyut. Saya kira tak ada seorang pun manusia ingin berbuat kesalahan. Kalaba, kalau memang kau mengakui kesalahanmu, menyesali perbuatanmu, kami akan terima dengan senang hati. Jadi kau mau memaafkan aku? Tentu saja. Mengapa tidak? Semua orang bisa saja melakukan kesalahan setiap saat. Aku juga minta maaf padamu, Mayura. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kau mengulanginya lagi, aku akan melaporkannya kepada Ki Buyut. Tidak, Mayura. Sungguh, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau begitu, baiklah. Aku mau memaafkanmu. Tapi awas ya, kau harus menepati janjimu itu. Kuda siapa ini? Bagus sekali. Kau Mayura? Kuda ini gagah sekali. Bulunya pun lembut sekali. Yang ini kuda ayahku. Sedangkan yang ini kuda milikku sendiri. Kalaba, benar kata ayahmu? Kau sering pergi keluyuran? Ya, aku memang sering kali tidur di luar rumah. Rasa-rasanya aku lebih tenang tidur di luar rumah. Kadangkala aku menginap di sana, di lereng Bukit Pinduhur. Aku tidur di atas lempengan batu dalam sebuah goa. Kalaba, sepertinya Ki Buyut tidak begitu menyukaimu. Iya, kami memang tidak pernah cocok. Setiap kali bicara, kami selalu mengakhirinya dengan pertengkaran. Dan ayahku tidak pernah mau mengalah. Dia selalu menyalahkan aku. Aku sendiri heran, mengapa aku mempunyai ayah seperti itu. Kadang-kadang aku ragu-ragu. Apakah dia benar-benar ayahku? Ya, mungkin ayahmu menginginkan kau menjadi seorang anak yang baik, Kalaba. Yang mau menuruti perkataan orang tua
dan yang mau berbakti kepada orang tuanya. Dia ingin aku meneruskan cita-citanya. Cita-cita? Cita-cita apa? Aku disuruh meneruskan jejaknya menjadi perampok budiman. Oh, dan kau tidak mau? Untuk apa menjadi perampok budiman? Kupikir petualangan ayahku di masa muda dulu merupakan suatu kebodohan besar. Dia memang sudah bekerja keras. Bahkan seringkali dia harus bertarung menyabung nyawa. Tapi apa hasilnya? Malah dia sekarang dipecat sebagai kepala desa. Apa hasil semua perjuangannya dulu? Tidak ada. Kosong melompong. Perampok budiman hanya pantas menjadi tertawaan anak-anak kecil di zaman sekarang ini. Dan itulah ayahku. Tapi ya, dia berpendapat lain. Dia tetap menganggap bahwa dirinya menjadi perampok budiman adalah suatu yang membanggakan. Dia senang dipuja-puja orang. Dia senang disanjung-sanjung orang. Tapi kenyataannya, dia sekarang hidup melarat. Dia sudah tidak berdaya dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia sudah menjadi orang tua yang melarat. Aku tahu. Ya, memang sepertinya kau tidak cocok dengan ayahmu. Tapi kau juga harus menghargai pendapat-pendapat ayahmu. Kau tidak boleh mau menang sendiri saja, Kalaba. Mayura, maukah kau berjalan-jalan bersamaku? Kau bisa naik kudaku ini. Sementara aku akan menunggangi kuda ayah. Berjalan-jalan? Kemana, Kalaba? Ke sana, ke lereng Bukit Pinduhur. Nanti kau akan kubawa melihat-lihat suasana pemandangan yang sangat indah. Ya, pokoknya kau pasti akan merasa terkesan. Bagaimana, Mayura? Kau mau naik kuda bersamaku? Tapi Kalaba, aku tidak bisa lama-lama. Kakak Nawamalini pasti akan mencariku kalau kita pergi terlalu lama. Oh, tidak. Kita tidak akan pergi lama-lama. Hup. Ayo, naiklah. Tapi benar ya, jangan lama-lama. Ayo, ikuti aku. Kita lewat sini saja. Kita akan menyeberangi Sungai Pedanten sebelah sana. Putri Raja Dewi berkuda mengikuti Kalaba. Semula mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Pedanten. Setelah menyeberangi sungai di bagian hulu, mereka pun mulai naik ke pinggang Bukit Pinduhur. Lihatlah, Mayura. Indah sekali pemandangan dari tempat ini, bukan? Oh, menakjubkan sekali. Kalaba, aku senang kau membawaku berjalan-jalan ke tempat ini. Nanti, kalau kita mempunyai kesempatan lagi, aku akan membawamu ke tempat lain. Ke tempat yang lebih indah dan mempesona. Aku heran, Kalaba. Semula aku kira kau seorang pemuda yang tidak bisa dipercaya. Ternyata penilaianku salah. Ya, rupanya aku bisa mempercayaimu sekarang ini. Aku mempunyai kelemahan yang sangat menyolok, Mayura. Aku cepat tersinggung. Hatiku sakit ketika kau mencampakkan bunga putih ke sungai itu. Ya, maaf Kalaba. Soalnya aku belum mengenalmu. Ya, memang akulah yang salah. Sudahlah, lupakan saja peristiwa itu. Bukankah sekarang kita sudah menjadi sahabat? Kalaba, aku senang berkawan denganmu. Apalagi kalau kau bersedia menemaniku berjalan-jalan, melihat pemandangan indah. Aku akan selalu siap di sampingmu, Mayura. Oh, Kalaba, lihatlah. Ada seorang laki-laki berkuda menuju kemari. Hai Kalaba, bukankah kau Kalaba, anak Buyut Kalacikap? Ya, aku Kalaba. Dan temanku ini bernama Mayura. Cantik juga temanmu Kalaba. Kilat bahu. Jangan kau ganggu dia. Si gajah muda ini nampaknya gampang curiga. Aku tahu siapa kau, Kilat Bahu. Dulu kau pernah menjadi anak buah ayahku. Tapi sekarang kau sudah menjadi orang peliharaan aku, Lungayan. Sekarang semuanya sudah berubah, Kalaba. Ayahmu itu
sekarang sudah menjadi seorang tua yang bodoh. Bodoh dan sombong. Sayang sekali, bukan? Dulu memang dia pendekar tangguh. Tapi sekarang sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau saja dia mau bergabung bersama kami, ayahmu itu pasti masih menjadi kepala desa Pedanten. Ayahku tidak akan sudi menjilat ketiak aku Lungayan. Nah, dengar. Rupanya Kalaba sudah ketularan ayahnya. Dia juga menjadi seorang laki-laki bodoh. Kilat Bahu, kalau kau mau lewat, silakan. Jangan ganggu kami. Kilat Bahu, laki-laki perkasa itu tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sampai tubuhnya terguncang-guncang. Kalaba tidak tahu apa maksud tertawanya itu. Dia masih duduk di atas punggung kudanya. Demikian pula Putri Raja Dewi. Mereka saling berpandangan sejenak. Nah,